Harga diri Fahmi resmi jatuh ke titik nol. Setelah Inara dipenjara dan asetnya disita, Fahmi sadar dia tidak punya tempat berlindung lagi. Pagi tadi, drama memalukan terjadi di depan gerbang rumah mewah Wardinata. Fahmi, yang dulu sombong meninggalkan anak istri demi pelakor, kini datang dengan baju kusut, menangis, dan bersujud di kaki Wardinata. Dia memohon rujuk. Dia berdalih dirinya adalah korban guna-guna Inara. Tapi, apakah Wardinata luluh? Ternyata tidak. Wardinata melakukan aksi balas dendam elegan yang membuat Fahmi diseret keluar oleh satpam kompleks seperti kucing basah. Inilah akhir dari pria yang tidak tahu bersyukur. Assalamualaikum, selamat datang kembali para penikmat karma. Teman-teman, hari ini kita menyaksikan sebuah tontonan yang sangat memuaskan hati. Fahmi, sang ustadz palsu dan bandar judi slot, akhirnya mentok. Uangnya habis, Inara sudah jadi tersangka, dan dia sendiri terancam menyusul masuk bui. Satu-satunya cara dia selamat adalah mendapatkan maaf dari Wardinata. Kenapa? Karena jika Wardinata mencabut laporan, zina dan penggelapan, Fahmi bisa bebas. Maka dia melancarkan jurus terakhirnya, akting suami teraniaya. Fahmi datang ke rumah yang dulu dia tinggali, yang sekarang dikuasai penuh oleh Wardinata. Dia tidak dibukakan pintu gerbang. Dia menunggu berjam-jam di luar berharap Wardinata kasihan. Saat Wardinata keluar hendak pergi ke kantor, Fahmi langsung lari menerobos satpam dan bersimpu di kaki istrinya. Adegan ini direkam oleh tetangga dan viral. Apa yang dikatakan Fahmi? Dan bagaimana respon Queen Wardinata? Mari kita bedah. Dalam video amatir yang beredar, terdengar jelas suara Fahmi yang serak dan menyedihkan. Dia memeluk kaki Wardinata yang berdiri tegak. "Bun, maafin ayah bun. Ayah hilaf. Sumpah demi Tuhan, ayah nggak sadar setahun ini. Ayah kayak diguna-guna sama Inara. Dia kasih ayah minum air jampi-jampi. Ayah kangen Buna, kangen anak-anak." Lihat betapa liciknya Fahmi. Dia kembali menyalahkan Inara yang sudah tidak bisa membela diri di penjara dengan isu klinik atau pelet. Dia ingin memosisikan dirinya sebagai korban yang harus dikasihani. Dia membawa-bawa nama anak. "Anak-anak butuh ayah bun, jangan biarkan ayah di penjara. Nanti anak-anak malu punya bapak napi. Cabut laporannya ya bun, kita mulai dari nol lagi." Rengek Fahmi. Fahmi berharap Wardinata yang selama ini dikenal lembut dan sabar akan luluh demi anak-anak. Fahmi berpikir dia masih punya kuasa atas satu istrinya. Dia lupa, wanita yang tersakiti terlalu dalam akan berubah menjadi baja yang tak bisa ditembus air mata buaya. Bagaimana reaksi Wardinata? Apakah dia menangis terharu? Tidak. Wardinata mundur selangkah, melepaskan kakinya dari pelukan Fahmi dengan gerakan jijik, seolah ada kotoran yang menempel. Wardinata menatap Fahmi dengan tatapan dingin yang menusuk. Wardinata berkata dengan tenang tapi suaranya lantang. "Mas, bangun. Jangan bikin malu diri sendiri. Kamu bilang kamu dipelet. Terus uang 10 miliar yang kamu pakai buat judi slot itu juga karena dipelet. Kamu selingkuh di rumah saya, di sofa tempat anak main, itu juga dipelet. Skakmat." Wardinata memotakkan alibi Fahmi dengan logika. Wardinata melanjutkan, "Kamu kesini bukan karena cinta sama saya atau anak-anak. Kamu kesini karena kamu bangkrut. Kamu kesini karena kamu takut masuk penjara. Kamu butuh uang saya, bukan cinta saya." Kalimat ini menelanjangi niat busuk Fahmi. Wardinata sudah cerdas. Dia tahu Fahmi adalah parasit. Jika dia menerima Fahmi kembali, dia sama saja memelihara ular berbisa di dalam rumahnya. "Maaf mas, pintu rumah ini sudah tertutup buat kamu. Pintu hati saya juga sudah digembok. Silakan urus hidupmu sendiri," ucap Wardinata tegas. Bukannya memberi maaf, Wardinata justru memberikan sesuatu yang lain. Dia mengambil sebuah amplop coklat dari dalam tasnya dan melemparkannya ke dada Fahmi. "Itu surat gugatan cerai resmi. Pengacara saya sudah daftarkan. Saya tuntut hak asuh anak penuh dan ganti rugi aset yayasan," kata Wardinata. Fahmi syok. Dia pikir dia bisa rujuk.
ternyata malah ditalak. Fahmi mencoba memaksa masuk. "Bun, jangan gitu Bun, aku suami kamu." Saat itulah Wardinata memberi kode kepada satpam komplek. 2 orang satpam bertubuh kekar langsung menyeret Fahmi menjauh. "Pak, tolong amankan orang ini, dia mengganggu ketenangan warga," perintah Wardinata. Fahmi diseret paksa seperti maling ayam. Dia berteriak-teriak memanggil nama anaknya, tapi tidak ada yang keluar. Pintu gerbang rumah mewah itu tertutup rapat kembali. Wardinata masuk ke dalam mobilnya dan berlalu, meninggalkan Fahmi yang terduduk lemas di aspal. Momen ini sangat simbolis. Wardinata move on ke masa depan yang cerah, Fahmi tertinggal di masa lalu yang kelam. Berita Fahmi mengemis ke istri sah ini sampai juga ke telinga Inara, mungkin dari pengacara atau TV di rutan. Reaksi Inara, tertawa miris sambil menangis. Inara merasa puas sekaligus sakit hati. Puas karena melihat Fahmi juga hancur. Sakit hati karena menyadari betapa murahnya cinta Fahmi. Dulu Fahmi bilang ke Inara, "Istriku itu wanita jahat, aku benci dia." Sekarang Fahmi malah sujud di kaki wanita jahat itu demi selamat. Inara berkata ke teman satu selnya, "Lihat tuh laki-laki yang bikin gue masuk sini. Dia sekarang jilat ludah sendiri. Dia rela jadi anjing memohon-mohon ke istrinya. Ternyata gue benar-benar gak ada artinya buat dia." Kejadian ini membuat Inara semakin mantap untuk menjadi justice kolaborator. Dia tidak mau lagi melindungi Fahmi. Kalau Wardinata aja ngebuang dia, kenapa gue harus berkorban buat dia? Pikir Inara. Fahmi kini punya 2 musuh wanita yang sama-sama ingin menghancurkannya. Mantan istri sah dan mantan selingkuhan. Setelah diusir Wardinata, Fahmi benar-benar tidak punya tujuan. Rumah Inara disita. Rumah Wardinata tertutup. Keluarga kandungnya sudah malu. Fahmi terlihat duduk melamun di halte dekat komplek, masih memakai baju yang sama. Motor atau mobilnya mungkin sudah ditarik leasing atau disita polisi. Netizen menyebutnya gelandangan elit. Mantan orang kaya yang jatuh miskin dalam semalam karena kualat istri. Fahmi kini harus menghadapi proses hukum tanpa dukungan finansial dan moral. Dia akan masuk persidangan sebagai single fighter yang kalah. Pelajaran buat para suami. Istri sah itu adalah tiang rejeki. Kalau kamu sakiti dia, kamu robohkan tiang itu, maka runtuhlah atap hidupmu. Fahmi adalah bukti nyata pepatah, doa istri tembus ke langit, air mata istri mengguncang arsy. Sekarang Fahmi merasakan guncangannya. Sahabat sekalian, apa yang baru saja kita saksikan, adegan Fahmi bersujud di aspal panas dan diseret keluar oleh satpam, bukanlah sekadar potongan drama rumah tangga biasa. Ini adalah sebuah monumen keadilan semesta yang sedang tegak berdiri. Hari ini kita diajarkan bahwa karma tidak perlu dicari. Ia akan datang mengetuk pintu atau gerbang orang-orang yang lupa diri pada waktu yang paling tepat. Melihat Fahmi, sang ustaz gaul yang dulu begitu angkuh meninggalkan anak dan istri demi mengejar nafsu sesaat, kini berubah menjadi sosok yang menyedihkan, tanpa harga diri, dan tanpa arah adalah sebuah kepuasan tersendiri bagi nurani keadilan kita. Bukan karena kita jahat dan senang melihat orang susah, tetapi karena kita lega melihat kebenaran akhirnya menemukan jalannya. Fahmi mengira bahwa Wardinata adalah wanita lemah yang akan selalu menunggunya di depan pintu dengan tangan terbuka, tidak peduli seberapa sering ia disakiti. Fahmi mengira bahwa maaf adalah kata ajaib yang bisa menghapus dosa perselingkuhan, perjudian, dan penggelapan uang dalam sekejap. Betapa salahnya dia. Sikap Wardinata hari ini adalah definisi sejati dari wanita berkelas. Banyak wanita di luar sana yang mungkin luluh melihat air mata suami, luluh demi alasan kasihan anak, dan akhirnya kembali masuk ke dalam lubang penderitaan yang sama. Namun Wardinata memilih jalan yang berbeda. Ia memilih untuk memutus rantai toksik itu. Tindakannya mengusir Fahmi bukanlah bentuk dendam, melainkan bentuk perlindungan diri atau self-defense. Ia sadar, menerima kembali Fahmi bukan berarti menyelamatkan keluarga, melainkan mengundang kembali penyakit yang akan membunuh kebahagiaan mereka perlahan-lahan. Wardinata mengajarkan kita bahwa memaafkan bukan berarti harus kembali bersama.
Kita bisa memaafkan demi ketenangan hati, tapi akses untuk masuk kembali ke dalam hidup kita harus ditutup rapat bagi mereka yang tidak tahu cara menghargainya. Dan bagi Inara, adegan Fahmi mengemis di kaki istri sah ini adalah tamparan terlahir yang paling menyakitkan. Inara, yang mungkin di dalam penjara sana masih memegang sedikit harapan bahwa Fahmi mencintainya, kini harus menelan kenyataan pahit. Bahwa pria yang ia perjuangkan mati-matian, pria yang membuatnya rela jadi tersangka, ternyata adalah pengecut yang akan lari kembali ke ketiak istri sahnya saat badai datang. Cinta Fahmi kepada Inara terbukti nol besar. Inara hanyalah alat bersenang-senang dan Wardinata adalah tempat berlindung. Sayangnya, tempat berlindung itu kini sudah runtuh bagi Fahmi. Pelajaran terbesar dari kisah ini adalah tentang tiang penyangga rejeki. Para suami, sadarilah bahwa istri kalian bukan hanya pendamping tidur, tapi mereka adalah tiang doa yang menopang rejeki dan keberkahan hidup kalian. Saat kalian menyakiti istri, kalian sedang menggergaji tiang penyangga atap rumah kalian sendiri. Lihatlah Fahmi, saat ia membuang Wardinata, seketika itu pula hancur karirnya, hancur finansialnya, dan hancur kehormatannya. Ia menjadi gelandangan elit yang kehilangan arah. Semoga kisah jatuhnya Fahmi dan Inara ini menjadi alarm keras bagi siapa saja yang sedang bermain api, bahwa tidak ada kebahagiaan yang bisa dibangun di atas air mata orang lain. Kebahagiaan hasil curian itu rapuh, semu, dan akan diambil kembali oleh Tuhan dengan cara yang sangat memalukan. Wardinata kini bisa tidur nyenyak, Inara harus merenung di balik jeruji, dan Fahmi harus belajar hidup dari nol di jalanan. Keadilan telah ditegakkan. Terima kasih sudah setia mengikuti saga panjang ini. Kalian tim yang mana? Tim Wardinata yang tegas? Atau masih ada yang kasihan sama Fahmi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini sebagai tanda dukungan untuk para istri sah yang kuat dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update nasib mereka selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.